Selamat siang Pak. Ya kedua kalinya ya Pak kami Selamat bergabung. siang. Makasih Bu Ai. Ya, izin seluruh narasumber Bapak Eri Afisal ya, Bapak Ardiansyah dan Bapak Agus Sofyan. Selamat siang dan salam kolaborasi ya. Juga untuk Bapak Ibu guru serta yang berbahagia. Perkenankan saya pada kesempatan ini dapat menyampaikan materi terkait pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah pada PMM terintegrasi e-kinerja BKN. Izin share screen. Sudah dapat terlihat pada layar ya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Oke. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu terkait dengan PMM nanti secara teknis ada dari narasumber yang lainnya, namun dari BKN kami akan memberikan materi kebijakan jadi terkait arahan kebijakan pemerintah yang mengatur terkait pengelolaan kinerja guru. Jadi nanti kita akan melihat secara regulasi, secara normatif apa sebenarnya yang ingin diharapkan melalui pengelolaan kinerja guru yang ada saat ini. Nah, kita mulai tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Hari Purwanto bahwa pengelolaan kinerja guru ini sebelumnya sudah diatur di dalam Permenpan 6 tahun 2022. Namun terkait itu bukan hanya regulasi satu-satunya Bapak Ibu, namun ada aturan atau regulasi turunannya. Nah, terkait tata cara penetapan predikat kinerja, kalau yang mungkin yang lalu ini sudah tidak boleh lagi secara subjektif ya Bapak Ibu, maka kita buatkan payung hukumnya, yaitu di situ ada SE Menpan RP nomor 3 tahun 2023, juga ada petunjuk teknisnya dari Kepala BKN berupa surat edaran nomor 1 tahun 2023. Di sana ada pengaturan teknis terkait pengelolaan kinerja pegawai ASN. Kemudian ada SE Kepala BKN nomor 11 tahun 2023. Nah, di sini dikuatkan tentang penggunaan dan pemanfaatan aplikasi e-kinerja BKN. Nah, nanti kita akan sandingkan ini Bapak Ibu pada saat kita menelaah kebijakan hingga nanti implementasinya secara teknis ya. Nah, selanjutnya terkait pengelolaan kinerja guru diatur pula oleh Permenpan 1 tahun 2023. Bapak Ibu yang sering mengikuti webinar pasti ini tidak ketinggalan. Kita sudah tahu tentang jabatan fungsional yang kemudian diatur secara teknis oleh Peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2023, yaitu tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Nah, peraturan-peraturan teknis ini Bapak Ibu yang mendasari dari pengelolaan kinerja secara digital, yaitu secara sistem terintegrasi SIASN. Nah, baru-baru ini Bapak Ibu, tepatnya tanggal 15 Desember ya tahun 2023, telah diterbitkan Perdirjen GTK nomor 7607 B.B1HK 03/2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, pada tanggal yang sama, ternyata diterbitkan juga surat edaran bersama Kepala BKN dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang sistem informasi pengelolaan kinerja ASN dan guru. Jadi, kita nanti akan telah lebih jauh seperti apa ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini kita baru-baru ini ya yang sedang ramai diperbincangkan dari RUU kemudian telah terbit undang-undangnya. Undang-undangnya yaitu nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Ini semua adalah dasar hukum pengelolaan kinerja guru. Ya. Oke, berangkat dari agenda transformasi, Bapak Ibu, ini judulnya masih dalam RUU ya, artinya sedang dalam dirancangkan ya, maka pengelolaan kinerja ini merupakan salah satu agenda transformasi Bapak Ibu yang akan dilakukan secara nasional ya, dari reformasi pengelolaan kinerja ini nanti ujungnya adalah kesejahteraan ASN. Nah, seperti itu. Caranya seperti apa? Caranya melalui nomor yang 6 ini, melalui digitalisasi manajemen ASN. Oke, kembali kita berangkat dari Permenpan 6 tahun 2022 Bapak Ibu, di mana prinsip umum pengelolaan kinerja yaitu yang pertama tidak sekedar menilai kinerja,
bukan sekedar instrumen, tapi juga instrumen untuk mengembangkan kinerja. Jadi jika Bapak Ibu yang mungkin dulu ketika menerima predikat kinerja jelek atau cukup lah katakanlah ya, maka itu dianggap sebuah ketok palu gitu ya. Tapi sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita anggap itu adalah sebuah nilai yang masih dapat dikembangkan. Jadi ada perbaikan terus-menerus. Yang kedua, di sini adalah fokus memenuhi ekspektasi pimpinan. Nah, kalau Bapak Ibu dulu masih menggunakan butir-butir kegiatan, masih menyusun dupak, maka berdasarkan Permen 46 tahun 2022, berarti sebelum terbitnya SE penggunaan e-kinerja, bahkan ya, memang prinsip umum pengelolaan kinerja pegawai ini sudah fokus memenuhi ekspektasi pimpinan, sehingga pada tahun berjalan perkembangan regulasi itu sesuai dengan Permenpan 1 tahun 2023, kata-kata fokus memenuhi ekspektasi pimpinan ini diterjemahkan juga dengan tanpa pengumpulan dupak Bapak Ibu ya, sehingga ekspektasinya dapat dipenuhi ketika kita fokus memenuhi ekspektasi di dalam SKP kita. Ya, apa yang menjadi capaian dari SKP kita, itulah yang menjadi tolak ukur hasil kinerja kita, bukan lagi butir-butir kegiatan. Itulah sebabnya SKP-nya nanti diharapkan berdasarkan output ya. Jadi secara redaksionalnya adalah output Bapak Ibu, tidak lagi aktivitas. Ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah pentingnya intensitas dialog kinerja. Nah, apabila dialog ini tentunya kalau secara sistem ya, sistem kan menampung apa yang sudah kita fix ya, apa yang sudah selesai gitu ya. Apabila ada perubahan di kemudian hari, memang dimungkinkan untuk dilupakan, tetapi otomatis apa yang kita inputkan di dalam sistem ini sudah harus melalui proses dialog kinerja Bapak Ibu. Jadi bukan secara parsial mandiri dari pegawai yang menginput suka-suka ya, tapi ada dialog terlebih dahulu dengan atasannya. Nah, selanjutnya di sini kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Nah, ini kembali lagi seperti yang lalu. Kalau yang lalu itu JF biasanya masih tergantung atau terikat ya pada butir-butir kegiatan untuk pencapaian akannya, sehingga sibuk sendiri, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga banyak kesibukannya itu yang mungkin nilainya tinggi keberhasilannya, tapi belum tentu itu relate dengan keberhasilan kinerja organisasi. Nah, seperti itu. Nah, diharapkan dengan adanya proses dialog kinerja dan juga linking ya yang selaras antara atasan dan bawahan, maka nanti kinerja individu ini akan terlihat garis merahnya, kontribusinya terhadap keberhasilan kinerja organisasi. Ya, selanjutnya adalah kinerja mencerminkan hasil kerja dan perilaku atau interaksi dengan orang lain. Nah, ini tentu kalau faktor-faktor pengukuran atau komponen pengukuran predikat kinerja pegawai otomatis ditentukan dari hasil kerja dan perilaku. Namun kembali lagi hasil kinerja dan perilakunya seperti apa, ya? Hasil kerjanya ini tentu based by evidence atau berarti objektif ya Bapak Ibu. Seseorang misalkan dikatakan predikat kinerjanya istimewa, tentu bukan tanpa dasar Bapak Ibu ya. Makanya kita mulai di dalam Permenpan 6 dan juga di dalam sistem e-kinerja ada namanya capaian atau realisasi, tapi berdasarkan bukti dukung dengan cara mengupload link dari evidennya. Kemudian ada perilaku Bapak Ibu ya. Perilaku atau interaksi dengan orang lain ini bukanlah perilaku yang secara subjektif. Contoh nih Bapak Ibu teknisnya ya, saya enggak suka dia gitu ya, kemudian karena sombong, karena apa, itu subjektif Bapak Ibu, sehingga terbawa ke dalam caranya atau terbawa ke dalam pencapaian hasil kinerjanya. Ketika seseorang itu tidak dapat berkolaborasi, sedangkan kolaborasi ini menjadi salah satu dari komponen core value ASN berakhlak ya Bapak Ibu ya, dan itu melekat sudah di dalam diri kita sebagai ASN. Nah, apabila perilaku kerja kita itu nanti mempengaruhi hasil kerja kita karena hal-hal yang subjektif tadi, inilah hal-hal yang tidak lagi diinginkan ya Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi salah satu prinsip pengelolaan umum pengelolaan kinerja pegawai
yang merupakan standar. Jadi seluruh pegawai harus mampu memiliki 7 komponen core value berakhlak tadi. Nah, kembali lagi ke dalam SKP Bapak Ibu. Di dalam SKP kita perlu tahu pentingnya manajemen kinerja. Kalau yang lalu mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu ketika menyusun SKP itu tahunan ya Bapak Ibu ya, tahunan hanya untuk pemenuhan. Itu pun kadang-kadang tidak langsung dipenuhi di akhir tahun. Namun biasanya hanya terkait dengan kenaikan pangkat mungkin gitu ya Bapak ya. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu pentingnya manajemen kinerja ini selain untuk mewujudkan kinerja organisasi, namun secara pribadi Bapak Ibu juga akan menerima manfaatnya. Contohnya adalah pengembangan karirnya. Jadi melalui pelayanan-pelayanan kepegawaian nanti akan lebih dimudahkan dengan pemenuhan data kinerja secara berkala. Kemudian yang kedua ada manajemen talenta Bapak Ibu. Manajemen talenta ini tentu based by kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin Bapak Ibu ya. Jadi ada pada kuadran mana predikat kinerja Bapak Ibu yang merupakan hasil pertemuan dari hasil kerja dan perilaku kerja akan menentukan Bapak Ibu ada pada kuadran mana. Nah, manajemen talenta ini nanti menggunakan line box of talent yang itu juga selaras dengan line box atau kuadran daripada kinerja yang ada di Permendag 6 tahun 2022. Kemudian selanjutnya adalah tunjangan kinerja. Nah, terkait tunjangan kinerja di dalam penggunaan kinerja atau pemanfaatnya diatur juga tentang hasil dari predikat kinerja pegawai ini akan dapat digunakan dalam penentuan tunjangan kinerja pegawai. Ya. Kemudian yang terakhir adanya penghargaan dan sanksi. Nah, secara lengkap bisa saya tampilkan pada slide berikut Bapak Ibu. Nah, kita akan sedikit explore ya tentang kaitan dari kinerja kita terhadap penghargaan dan sanksi. Nah, kira-kira sanksi apa sih Bapak Ibu yang akan diterima jika hasil kinerja Bapak Ibu kurang sesuai, gitu ya? Baik, untuk sanksi terkait dengan sanksi untuk JPT, apabila JPT data kinerjanya ternyata tidak tercapai, yaitu kinerjanya memiliki predikat cukup, kurang, dan sangat kurang, maka akan diberikan waktu 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya dengan konsekuensi ya. Mohon izin Bu Pike, mungkin suaranya kurang terdengar. Suaranya kurang terdengar. Mohon maaf Ibu, mungkin suara dari tempat Ibu agak masuk gitu Ibu. Mohon maaf. Gitu ya? Kalau begini, halo? Ibu teramai. Iya. Sudah lebih jelas Bapak Ibu? Ya, Ibu, jelas. Ya, jelas Ibu. Boleh dilanjutkan. Suaranya terlalu cepat, Bu. Kecepatan suaranya. Izin Bu, ada dari ya. peserta kecepatan Bu. Oh iya, oke, baik. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya mohon maaf, memang lingkungan sekitarnya ini agak ramai Bapak Ibu. Ya, segini sudah jelas ya. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kita tadi sudah sampai di 6 bulan untuk perbaikan kinerja JPT apabila kinerjanya ternyata tidak tercapai. Dikatakan tidak tercapai apabila predikat kinerjanya adalah cukup, kurang, dan sangat kurang. Nah, apabila 6 bulan ini tercapai, Bapak Ibu, maka bisa lanjut. Namun apabila tidak tercapai, maka JPT ini akan uji kom kembali dengan konsekuensi yang pertama adalah dipindahkan pada jabatan lain sesuai kompetensi yang dimiliki, ya. Konsekuensi kedua adalah ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah. Nah, ini seperti ini konsekuensinya untuk JPT. Nah, bagaimana dengan JJF termasuk untuk guru ya, JF? Nah, untuk kinerja yang tidak tercapai itu adalah kurang dan sangat kurang. Berarti cukup boleh ya Bapak Ibu ya. Namun perlu diingat kembali, kalau cukup apabila membutuhkan pelayanan kepegawaian, berarti sedikit kesulitan ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan nanti jangan kurang atau sangat kurang, atau cukup sebisa mungkin Bapak Ibu ya. Baik untuk JA dan JF maka akan diberikan juga waktu 6 bulan untuk memperbaiki kinerja.
Jika 6 bulan ini tidak ada perbaikan, sama seperti JPT tadi, akan dilakukan uji kompetensi kembali dengan hasil dari uji kom itu akan dipindahkan pada jabatan lain sesuai kompetensi atau ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 tahun. Nah, seperti ini Bapak Ibu, sanksi daripada pemenuhan kinerja yang kurang, ya, kurang dari yang kurang dari ekspektasi pimpinan sesuai dengan predikat kinerja. Oke. Ini mohon maaf Bu, ini terganggu sekali suara ini. Kemudian Ibu punya suara juga terlalu kecil. Kami sudah volume di perangkat ini sudah naik, masih kecil suara Ibu. Kami tidak mendengar suaranya, karena ada suara keributan. Kayak orang berkelahi suaranya. Hostnya itu gimana hostnya? Baik, mohon Mohon ya, Bapak Ibu. Pokoknya terlalu berisik Masih ini. ramai Bapak Ibu. Halo, sudah lebih jelas atau bagaimana Bapak Ibu? Mohon izin Ibu, masih busy. Suara Ibu masih kecil. Masih ada Dengar jelas suara Ibu. Yang lain, coba yang lain. Izin Ibu, mohon maaf, apabila ada headset Ibu, mungkin pakai headset Ibu biar nggak masuk dari suara-suara yang dari luar. Izin kalau ada headset gitu Bu. Iya, izin sudah pakai headset Pak. Iya Pak. Masuk ya? Masuk Ini seperti sudah ada lebih orang jelas, kerja Bapak tukang gitu nah Bu. Itu headset orang Pak yang Apabila aktif. saya pindah, berarti saya logout dulu Bu ya. Izin untuk pindah lokasi Bapak dulu ya. Ibu yang ikut webinar, tolong bisukan speakernya, jadi tidak masuk suaranya di dalam webinar. Betul. Betul itu Bu. Mohon izin Bapak Ibu. Mohon ditunggu. Ibu, Mungkin Ibu ada- dari narasumber Ibu suara-suara tadi Bu. Yang lainnya Ya, sudah kami mute Bapak Oke, Ibu. siap. Ya, sudah lebih tenang mungkin Bapak Ibu di sana. Halo. Mohon izin Bu, Masih Bu, masih. Bu, lanjut. Atau gimana Ibu pindah? Masih ramai. Pindah lokasi, Suaranya masih izin kedengaran rame. nanti masuk lagi melalui Zoom Oh lagi. iya boleh Bu. Oh ya, oke baik. Boleh Sebentar ya. keluar sebentar. Itu kalau narasumbernya ngomong, suara masuk. Mohon izin ditunggu ya Bapak Ibu. Narasumber kami sedang berpindah tempat supaya terdengar lebih jelas penjelasan dari narasumber kami. Mohon izin Bapak Ibu ditunggu sebentar. Iya, karena kantor regional 8 itu Pak penanggung jawab utama Pak di Kalimantan ini Bapak Ibu ya. Jadi itu nanti ke BKP SDM Bapak Ibu masing-masing pasti komunikasi dengan beliau itu pasti nanti. Makanya kita dapat narasumber dari beliau aja, alhamdulillah. Syukurlah beliau ada waktu. Ya, kepala bidangnya berkenan menyampaikan begini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kami ingatkan kembali untuk link absen ada di kolom chat. Boleh Bapak Ibu mengisi. Kemudian teman Bapak Ibu rekan kerjanya yang pengen mengikuti webinar mohon diarahkan untuk ke YouTube kami. Jadi Bapak Ibu BKN Banjarmasin itu penanggung jawab tentang ini Bapak Ibu seprovinsi sepulau Kalimantan Bapak Ibu. Jadi beliau memang di BKN. Kalau Bapak Ibu pernah ngurus ke pangkat 4A kan tantangannya kan kepala BKN Banjarmasin Bu ya. Nah ini dalam SKP yang baru ini beliau juga diberi amanah Ibu untuk menyampaikan ke semuanya termasuk ke BKP SDM masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti BKP SDM Kabupaten Kota di termasuk tempat kita akan komunikasi dengan beliau. Makanya kalau kita bisa hadir, syukurlah Bapak Ibu bisa langsung ke narasumbernya. Mungkin kalau ada apa-apa boleh komunikasi atau apa begitu. Tapi izin tetap BKP SDM masing-masing Bu ya. Kan jalurnya begitu. Dari sekolah ke dinas baru ke itu langsung. Mudah-mudahan ibunya segera bisa komunikasi
Karena Bu, yang semuanya sudah sama tim host kami, Bu, sudah di mute semuanya. Sudah nggak ada yang itu. Nah, memang suara dari Banjarmasin masuk tadi. Beliau. Iya. Mudah-mudahan lancar. Saya tadi juga terlempar, Bu. Kebetulan saya posisi ada di Jakarta, Bu. Ada kegiatan. Alhamdulillah bisa masuk lagi. Terus mohon maaf tidak pakai background, karena saya pakai background, wajah saya tidak kelihatan. Jadi mohon izin saya tidak pakai background Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini ada Pak Afrizal dari SMA Bunyu langsung prakteknya. Pak Eriansa juga, Pak Abu juga bahwa prakteknya seperti apa nanti PMM-nya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, jadi langkah berikutnya Bapak Ibu, nanti harapan kami juga kerjasama dengan pasti dengan dinas masing-masing se-Provinsi Kalimantan Utara ini meminta waktu kapan kami bisa datang ke lokus masing-masing. Mudah-mudahan kami bisa melakukan pendampingan Bapak Ibu biar bisa maksimal gitu Bapak Ibu. Harapan kami sih seperti itu. Jadi guru-guru dan kepala sekolah di provinsi tercinta kita tidak mengalami kendala yang berarti. Walaupun sebetulnya terdata Bapak Ibu ada sekitar 7.000 berapa Mbak Ili? Guru dan kepala sekolah kita yang mengikut harusnya 7.731 Pak. 7.731 Ibu. Banyak. Ini yang hadir 500, memang sebetulnya lebih. Sudah kan Mbak? Belum? Mbak Eling, belum ibunya? Sebentar Pak, masih diproses. Iya, belum apa-apa ya. Bapak Ibu menunggu. Ya, sambil dari Bapak Ibu itu memang ini Bapak Ibu masalah hal yang baru, jangan khawatir, sekali lagi pasti dibuat lebih simpel Bapak Ibu, lebih rileks. Apalagi Bapak Ibu guru kepala sekolah yang sudah biasa menggunakan PMM itu mungkin, mohon maaf ya, mungkin praktisnya enaknya perencanaannya di situ aja Bapak Ibu, dan seterusnya di situ ada di situ. Dan juga fungsi tugas kepala sekolah di sini agak berbeda Bapak Ibu, sebagai coach, teman sejawat, mengobservasi tapi tidak bisa ngasih nilai sembarangan itu Bapak Ibu. Jadi ada mekanismenya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu di sini sebenarnya ada perubahan yang menurut bahasa saya itu revolusioner, jadi bagus, revolusi yang sangat bagus Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu guru itu tidak terfokus di administrasi aja, sambil mengajar ternyata bisa. Jadi beda dengan zaman-zaman dulu kita habis mengumpulkan materi-materi begitu kan, akhirnya materi yang tidak ada bisa difotokopi. Kalau ini nggak perlu Bapak Ibu begitu, sedikit sekali gitu. Tadi Bapak Ibu siapa tahu ada yang ikut di kegiatan sebelah Bapak Ibu. Jadi di Kalimantan ini Bapak Ibu ada namanya Kami Mengajar. Kami Mengajar wilayah Kalimantan itu juga kerjasama dengan PGB Bapak Ibu. Sudah kan Mbak belum? Tadi Bu juga masalah teknis Bu, teknis pengelolaan kinerja PMM. Jadi langsung narasumbernya juga dari Kalimantan mana tadi? Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat tadi. Ada juga sedang berlangsung, mudah-mudahan sudah selesai. Sudah Mbak Eling? Mohon izin Pak Kepala, Ibunya mungkin sudah. Oke, siap. Lanjutkan. Mohon izin sudah bergabung kembali ya. Izin share screen kembali ya Bapak Ibu. Ya Bu, boleh. Oke, siap. Sudah lebih tenang ya di sini Bapak Ibu. Iya. Iya, mantap Bu. Lanjut. Mohon maaf sebelumnya. Baik, jenis Oke. Sebelumnya waktu saya sampai jam berapa moderator sehingga pas nanti? Bailing. Dilanjutkan aja dulu Bu. Nanti kalau sudah habis waktunya nanti saya cut ya Bu. Oh ya, kalau kurang itu saya boleh diinfo. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, sedikit gangguan ya. Ini lumayan memakan waktu barusan. Ya, kita sampai, karena kami mohon izin Bapak Ibu, kami dari BKN selaku ini ya penyampai kebijakan begitu Bapak Ibu. Jadi saya lebih ke telaah regulasi untuk menjadi pengantar daripada pelaksanaan pengelolaan kinerja di instansi daerah. Kalau pada kesempatan ini berarti pada khususnya pelaksanaan pengelolaan kinerja di guru dan kepala sekolah ya.
Baik, kita akan sandingkan sejenak terkait SE Kepala BKN 11 tahun 2023 untuk pemanfaatan aplikasi e-kinerja. Kita akan sandingkan dengan SE yang baru terbit ya Bapak Ibu, surat edaran bersama dari Kepala BKN dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh kurang ini, Kemendikbudristek ya yang betul ya Bapak. Oke. Untuk pemanfaatan aplikasi e-kinerja ke depan ini yang sudah telah disiapkan oleh BKN, instansi pemerintah dapat melakukan penyusunan SKP dimulai dari penilaian, ada 4 tahapan, penilaian, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan, kemudian evaluasi dan penilaian, dan terakhir adalah tindak lanjut. Ya. Kemudian selanjutnya tujuan daripada digitalisasi pengelolaan kinerja ini melalui e-kinerja adalah percepatan layanan kepegawaian Bapak Ibu. Ya, seperti kepangkatan, kemudian pemberhentian yang terintegrasi dengan SSN, jadi tanpa lagi perlu mengunggah dokumen SKP manual, ya, ataupun lakukan penyelarasan atau sinkronisasi data penilaian kinerja. Izin, ya? Oke. Nah, selanjutnya e-kinerja BKN ini juga bisa menjadi dasar pembayaran tukin atau TPP ya Bapak Ibu ya. Nanti teknisnya dari admin e-kinerja yang ada di BKPSDM setiap instansi atau kabupaten kota ya. Nah, kita akan sandingkan dengan surat edaran bersama. Surat edaran ini menghimbau untuk penggunaan aplikasi PMM untuk dimulai di bulan Januari tahun 2024. Jadi apabila tahun 2023 Bapak Ibu kemarin sudah sempat saya sampaikan belum bikin, misalkan ya, berarti Bapak Ibu guru sekalian masih menggunakan yang e-kinerja BKN. Namun mulai Januari 2024 Bapak Ibu guru mulai menggunakan sistem aplikasi PMM untuk pengelolaan kinerjanya. Nah, dari data kinerja yang telah diinputkan di dalam PMM ini, maka akan masuk ke dalam e-kinerja, ya, dalam mode view seperti itu ya. Jadi bisa menjadi sumber data atau dokumen di dalam e-kinerja BKN. Jadi data Bapak Ibu akan masuk ke dalam e-kinerja tanpa penggunaan e-kinerja sendiri. Jadi mungkin apabila di dalam PMM ini diaturnya lebih terspesifik penggunaan untuk Bapak Ibu guru ya. Jadi karakteristiknya lebih khusus begitu ya. Jadi pemanfaatannya mungkin lebih mengena begitu ya Bapak Ibu. Maka silakan digunakan PMM-nya sesuai dengan surat edaran ini. Nah, kemudian bagaimana dengan instansi daerah? Nanti kewenangannya adalah melakukan pendampingan, juga pengawasan dan pembinaan kepada ASN guru dalam menggunakan aplikasi PMM terintegrasi dengan e-kinerja. Selain itu nanti dari instansi daerah juga ada kewenangan untuk pemutakhiran data ASN pada Dapodik, ya, dan layanan digitalisasi manajemen ASN BKN. Mohon izin dulu, saya potong sedikit. PPT-nya di slideshow ya. Oh, belum terlihat ya? Oh, terlihat ya? Oke, saya stop dulu. Di slideshow. Oke, kembali pada tujuan. Jelas. Sudah ya? Oke, baik. Sudah, Bu. Nah, kembali pada tujuan. Di dalam undang-undang kita yang baru, Bapak Ibu, yang mengatur untuk ASN, yaitu Undang-Undang 20 tahun 2023, tepatnya di pasal 40, diatur mengenai pengelolaan kinerja. Ini yang menjadi acuan juga untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Tujuan daripada kinerja ini adalah yang pertama peningkatan hasil kerja dan perbaikan terus-menerus. Ya. Yang kedua adalah penguatan peran pimpinan. Dan yang ketiga adalah kolaborasi, gitu ya. Makanya ketika tadi saya sempat singgung, kita hendaknya sesuai juga dengan nilai core value ASN, kita bisa berkolaborasi. Katanya kalau kita sendiri kita bisa menang, gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita bersama-sama, kita bisa menjadi bintang, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang dikerjakan banyak orang secara bersama-sama bisa lebih luar biasa daripada sendiri-sendiri. Oke, nah ini ternyata selaras Bapak Ibu dengan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bahwa tujuan daripada pengelolaan kinerja yang ada dalam sistem PMM tujuannya adalah peningkatan
kualitas dan kapasitas guru. Di situ juga ada penguatan peran kepala sekolah ya. Saya lihat di dalam fiturnya ada juga terkait dialog dan juga feedback ya. Ini sudah sesuai juga dengan Permen 46. Dan terakhir ada penguatan kolaborasi. Nah, ini juga lebih spesifik. Nah, kalau kita mau sandingkan juga tahapan pengelolaan kinerja yang ada pada Permen 46 tahun 2022 dengan tahapan pengelolaan kinerja guru pada PMM, ini sama-sama memiliki 4 komponen yang sama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Kalau di dalam e-kinerja, ya selalu kita sudah kerjakan di tahun 2023, kita bikin SKP dari top to down gitu ya. Kita kenal adanya lampiran, kita kenal adanya metrik peran hasil. Kemudian hasil terakhir ada SKP-nya para guru, ya, JAJF. Nah, di sini juga ada tahapan perencanaan dan klarifikasi, Mbak Ibu. Kemudian sudah ada pelaksanaan pemantauan dan pembinaan. Nah, saya lihat pada pelaksanaan pembinaan juga sudah melekat di dalam sistem ya, Bapak Ibu. Jadi pada saat pengajuan sebuah kegiatan dari kepala sekolah akan memberikan evaluasi dan begitu seterusnya. Ya, kemudian yang terakhir ketiga ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini juga merupakan penilaian atas hasil kerja dan perilaku. Terakhir adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini juga diatur sama meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Otomatis tindak lanjut yang dimaksud adalah menjadi start awal akan perbaikan dari pelaksanaan kinerja di periode selanjutnya. Kita sudah senafas ini kinerja dengan PMM. Nah, harapannya nanti dengan penggunaan PMM yang seobjektif mungkin, seoptimal mungkin, maka hasil kerja akan nampak benang merahnya dengan hasil kerja unit organisasi atau sekolah di mana berkarya. Oke, sekarang dari format Bapak Ibu. Kalau format SKP JPT yang ada di dalam Permen 46 memiliki kelompok rencana hasil kerja, indikator target dan perspektif. Hal ini ternyata sama Bapak Ibu dengan yang telah diatur di dalam PMM ya. Kepala sekolah sudah ada format rencana hasil kerja, indikator, target, dan perspektif. Demikian juga penilaian perilaku kerjanya sama-sama memiliki aspek perilaku kerja. Kemudian di sini ada indikator perilakunya, apa saja untuk setiap komponen ya. Di situ kita kenal ada 7 komponen core value berala. Kemudian di sini ada juga ekspektasi khusus pimpinan gitu ya. Mungkin yang di tahun 2023 sudah kami isi ingat ya. Ekspektasi khusus pimpinan ini sifatnya opsional namun menjadi wajib gitu ya. Kalau pesannya ternyata ingin memberikan masukan secara khusus untuk pegawai yang dibina. Oke, selanjutnya adalah format SKP JAJF-nya atau guru. Di sini kita lihat bahwa sesuai Permen 46 ada format rencana hasil kerja atasan yang diintervensi ya. Ini sama dengan pada di PMM ya Bapak Ibu. Kenapa ini ditampilkan kata yang diintervensi Bapak Ibu sehingga nanti akan terlihat peran gitu ya atau linkingnya ya. Hasil kerja saya ternyata berimbas dengan hasil kerja melanjutkan kinerja atasan yang mana. Nah, seperti itu. Kemudian sini ada rencana hasil kerja kita apa. Mungkin aspek keberhasilan kita apa saja dari kuantitas, kualitas, dan waktu. Demikian juga dengan perilaku kerja, tadi sudah dibahas sama dengan JPT ya. Ada aspek perilaku kerja, ada indikator dan ekspektasi khusus kepala sekolah. JPT, JA, dan JF terkait komponen perilaku kerja ini sama. Nah, mungkin sekarang lebih spesifik bandingkan untuk guru ya. Nah, ini telah ditarik salah satu SKP yang ada di dalam kinerja. Nah, kebetulan ini adalah salah satu guru di Tanjung Redep ya. Izin Bapak Ibu atau izin Ibu Susianti ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa apa nanti yang nampak kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam SKP kinerja nanti pasti akan
sama Bapak Ibu dengan hasil dari yang Bapak Ibu inputkan di PMM. Namun nanti kalau Bapak Ibu sudah melalui PMM, GA kinerja akun Bapak Ibu hanya dalam mode view. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian juga untuk penilaiannya, nanti akan munculnya sama persis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah tetap perlu memberikan feedback ya, umpan balik pada waktu memberikan penilaian. Sehingga dokumen evaluasi dan form penilaiannya yang muncul pada kinerja dan juga bisa di-download itu sama sesuai dengan Permen 46 tahun 2022. Nah, selanjutnya saya sedikit tampilkan tentang konversi predikat kinerja tahunan Bapak Ibu menjadi angka kredit tahunan. Ini hanya sekilas saja ya. Namun ini adalah apa yang akan menjadi goal ya Bapak Ibu ya dari kinerja yang Bapak Ibu wujudkan di dalam 1 tahun. Contohkan untuk saya, misalkan ahli utama, apabila di tahun ini mendapatkan predikat sangat baik, maka karena koefisien tahun dari jenjang pertama adalah 12,5, kemudian capaian kinerja saya adalah sangat baik, maka pengalih dari koefisiennya adalah 100% Bapak Ibu. Maka apa yang akan saya dapatkan, tambahan angka kredit saya di tahun ini sebesar 18,75. Sehingga Bapak Ibu yang lalu masih menggunakan butir-butir kegiatan ya sudah tidak ribet lagi untuk menyusun Bapak Ibu hingga sukseskan dan wujudkan kerja Bapak Ibu melalui SKP yang telah disusun ya, itu yang benar-benar Bapak Ibu concern, tidak lagi administratif penyusunan dupaknya atau secara kertas begitu ya, tapi kinerjanya yang ditampakkan. Nah, ini sedikit saya tampilkan untuk penetapan predikat kinerja pegawai sesuai SE 3 Mentan tahun 2023. Ya, di mana ada korelasi antara capaian kinerja organisasi terhadap predikat atau pola distribusi daripada penetapan predikat kinerja periode pegawai. Nah, ini adalah gading-gading yang Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti untuk gading penentuannya, terutama mungkin nanti untuk kepala sekolah ya. Nah, juga dalam penetapan pola distribusinya. Nah, ini adalah tampilan dari form perencanaan kinerja guru pada PMM ya. Sepertinya Bapak Ibu apabila sudah join webinar ini inginnya praktek, karena saya yakin Bapak Ibu guru itu sukanya langsung kerja gitu ya. Jadi sebenarnya sudah tidak sabar lagi untuk ini. Namun ini sebenarnya Bapak Ibu terkait kinerja ya, karena ini masih akan ada relate-nya dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Saya izin untuk mengundang tim saya, ada Ibu Iwi, mungkin sudah berhadir di sini ya. Oh, belum hadir ya. Oke. Oke, belum hadir ya. Oke, baik.